segar, membasahi, menyuburkan bumi, menggugah jiwa, segarkan hati, kobarkan nurani untuk bersaksi. Dorong diriku ini jadi saksi kasih ilahi, berbekal sabdamu wartakan janji, bekerja di ladangmu jadi abdi abadi, hari ini sampai akhir nanti. Dorong diriku ini jadi saksi kasih ilahi, berbekal sabdamu wartakan janji, bekerja di ladangmu jadi abdi abadi, hari ini sampai akhir nanti, hari ini sampai akhir nanti. Baik, saudara-saudara yang terkasih, walaupun kameranya dimatikan, tapi saya merasakan semua ikut bernyanyi ini. Dan suaranya itu terdengar loh sampai ke Bojong Indah, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua yang sudah ikut bersama-sama memuji Tuhan malam hari ini. Baik, mari kita bersama-sama membuka pertemuan kita malam hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Seperti sudah dikatakan tadi, kita sama-sama akan mendalami tentang Yesus sahabat bagi mereka yang menderita. Ayo, sekarang sebelum mulai, saya mau mengajak kita semua menyiapkan Alkitabnya. Ayo, coba ditunjukkan ke kamera. Boleh Alkitab dalam bentuk buku, boleh juga mungkin Alkitab elektronik di handphone, atau mungkin dua-duanya juga nggak apa-apa. Ayo coba dibuka kameranya sebentar, tunjukin aja deh Alkitabnya. Nggak apa-apa kalau mungkin ada yang baru pulang kerja, belum mandi, nggak apa-apa. Tapi saya percaya semua sudah dalam keadaan terbaik, karena kita sama-sama mau membaca sabda Tuhan, kita sama-sama mau berbagi cerita. Coba, oke, rasanya semua sudah siap ya dengan buku kitab sucinya, dengan Alkitabnya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, seperti tadi dikatakan, kita akan mendalami bagaimana hari ini kita diajak bahwa Yesus itu senantiasa menjadi sahabat kita loh, khususnya di saat kita menderita. Nah, sebelum mulai, ada yang ingat enggak? Minggu BKSN pertama kita bahas apa? Ayo, Yesus sahabat bagi siapa? Ayo, ada yang ingat enggak? Boleh dibuka mic-nya langsung jawab, enggak apa-apa. Ada yang ingat? Boleh dibuka catatannya atau di scroll di grup mungkin agak di atas ada info. Bagi yang berputus asa. Yes, Yesus sahabat bagi yang berputus asa. Bacaannya tentang apa, Pak? Masih ingat nggak? Ayo, yang pertama bacaannya tentang apa? Yesus berjalan di atas air. Nah, itu dia. Yesus berjalan di atas air. Tepuk tangan dulu. Wah, dapat hadiah ntar dari Romo. Berarti memperhatikan, nanti sepedanya saya kirim ya. Ngambil sendiri jalan kaki. Ngambil sendiri. Oke, nah itu yang minggu pertama, bahwa Yesus sahabat bagi mereka yang putus asa. Bukan hanya mereka, mungkin kita pun putus asa dan Yesus menjadi sahabat kita. Dan kita belajar menimba inspirasi dari Yesus yang waktu itu menemani para murid yang sedang kebingungan karena berada di tengah badai waktu itu, dan Yesus berjalan di atas air dan meredakan badai itu. Itu minggu pertama. Nah, kalau minggu kedua apa yuk temanya, masih inget enggak? Minggu kedua. Bagi yang kehilangan. Ya, itu dia. Yesus sahabat bagi yang kehilangan. Bacaannya ada yang masih ingat tentang apa? Lazarus. Lazarus. Kok Pak Robin terus yang jawab nih? Nggak apa-apa. Tepuk tangan untuk kita semua. Pasti di dalam hati semua ikut menjawab, tapi nggak apa-apa. Pasti semua masih ingat dan masih masih melekat di dalam hati bagaimana waktu itu ceritanya kan dalam bacaan Injil Yesus membangkitkan Lazarus.
Dan sekali lagi bukan hanya mereka yang kehilangan, mungkin kita pun ada yang pernah mengalami kehilangan. Entah itu kehilangan hal yang kecil, barangnya hilang, atau mungkin di apa ya, kehilangan sesuatu sampai sesuatu yang sangat berat, misalnya kematian. Itu juga waktu itu saya alami, Ibu Bapak, Saudari-saudara, waktu Romo Suherman dipanggil Tuhan. Waktu itu saya sangat sedih, tapi kemudian saya ingat dan juga didukung oleh permenungan minggu lalu ya, bahwa Yesus menjadi sahabat bagi kita yang kehilangan. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga ini yang akan kita bahas bersama malam hari ini. Yesus adalah sahabat bagi mereka yang menderita. Bukan hanya mereka, mungkin kita pun menderita. Walaupun misalnya tadi kata Cipeli, muka saya sering tersenyum, tapi kan nggak ada yang tahu sebenarnya saya sedang menderita. Misalnya sakit gigi, oh enggak ya. Tapi di balik wajah kita, di balik kita berjumpa dengan orang mungkin bisa tersenyum, mungkin bisa tertawa bersama, tapi di dalam hati kita mungkin ada suatu pengalaman, suatu perasaan di mana kita sesungguhnya punya penderitaan. Dan hari ini kita akan bersama-sama menimba inspirasi dari Yesus yang menjadi sahabat kita di saat menderita. Untuk itu, mari pertama-tama kita satukan hati kita. Kita pertama-tama berdoa agar Tuhan membuka hati kita dan menuntun dan membimbing kita untuk dapat memaknai sabda Tuhan pada malam hari ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu hadir dalam perjalanan hidup kami. Kami juga bersyukur karena dapat berkumpul dengan saudara-saudari kami untuk mendengarkan sabdamu. Bapa yang baik, kami mohon, curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami dalam mendengarkan, mendalami, dan merenungkan sabdamu. Semoga melalui pendalaman dan permenungan sabdamu ini, kami diubah untuk rela menjadi sesama bagi yang menderita, tanpa memandang status sosial, ekonomi, budaya, politik, dan agama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Oke, kita bersama-sama sekarang akan membaca sabda Tuhan. Karena Alkitabnya sudah disiapkan tadi, maka sekarang bersama-sama kita buka sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Sekali lagi Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Bagi saudari-saudara yang mungkin Alkitabnya kebetulan agak jauh dari komputer atau dari handphonenya, jadi agak susah untuk mengambil Alkitab, jangan takut dan jangan cemas. Karena Romo juga sudah menyiapkan teksnya di layar. Saya akan membacakan, tapi Ibu Bapak, Saudari-saudara ikut baca ya dari rumah ya. Walaupun suaranya di mute, saya lihat mulutnya mangap-mangap, saya cukup semangat kok. Jadi kita ikut baca sama-sama sabda Tuhan yang akan kita renungkan hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko.
Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik saudari-saudara yang terkasih, sebelum kita lanjutkan, saya mau putar satu video singkat supaya bacaan hari ini semakin jelas dan kita pun juga dapat semakin memahami apa sih yang terjadi sesungguhnya waktu itu pada zaman Yesus. Mari bersama-sama kita saksikan video singkat ini. The Miracle of Mercy, the Good Samaritan. This is Jesus, who is the Son of God and the Savior of the world. You see, when Jesus was on earth, he wanted everyone to know what God thought about things. So he took every opportunity to teach people about God's heart. One day, a religious expert stood up to test Jesus by asking him this question, "Teacher, what should I do to inherit eternal life?" What does the law say? The man answered, "You must love the Lord your God with all your heart, all your soul, all your strength, and all your mind, and love your neighbor as yourself." Right. All right. Do this and you will live. Wait. The man then asked, "And who is my neighbor?" Jesus replied with a story. A Jewish man was traveling from Jerusalem down to Jericho, and he was attacked by bandits. Ah! They stripped him of his clothes, beat him up, and left him half dead beside the road. By chance, a priest came along. But when he saw the man lying there, Yuck. he crossed to the other side of the road and passed him by. La 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 la. Wow. Another man who worked in the temple, who was called a Levite, walked over and looked at him lying there. Please help. Huh? But he also passed by on the other side. Then a Samaritan came along. Samaritans were hated by Jews. They were seen as lesser people, and Jews would not interact with them. But when the Samaritan saw the man, he felt compassion for him. Going over to him, the Samaritan soothed his wounds with olive oil and wine and bandaged them. Then he put the man on his donkey and took him to an inn, where he took care of him. One room, please.
The next day, he handed the innkeeper 2 silver coins, telling him, "Take care of this man. If his bill runs higher than this, I'll pay you the next time I'm here." Now, which of these 3 would you say was a neighbor to the man who was attacked by bandits? The man replied, "The one who showed him mercy." Then Jesus said, "Yes. Now go and do the same." Suaranya belum keluar, Romo. Ya, Ibu Bapak yang terkasih, sudah keluar ya suaranya ya? Sudah. Oke, ya kita tadi sudah membaca bersama, kita juga sudah melihat tayangan kartun tadi. Nggak apa-apa tayangannya kartun, tapi tentu semua kita juga pernah suka nonton film kartun. Dan sekarang coba supaya nggak saya terus yang bicara. Sekarang saya mengundang Ibu Bapak, Saudari-saudara juga berbagi. Sekarang silahkan dibuka Alkitabnya. Dibuka Alkitabnya. Nah, dari bacaan Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37, mana sih ayat yang untuk Ibu Bapak, Saudari-saudara menarik? Boleh ayat, boleh kata, boleh kalimat, boleh 2 kata, bebas. Tapi waktu tadi membaca atau waktu tadi melihat tayangannya itu merasa di dalam hati kok nyes. Wah, itu cocok Romo dengan pengalaman saya. Oh, itu saya berkesan dengan itu. Mulai tadi. Enggak. Silahkan Ibu Bapak yang mau berbagi, silahkan langsung open mic saja. Nggak harus nyalakan kamera, boleh open mic saja. Boleh ikut berbagi bersama-sama di sini. Mana sih kira-kira ayat yang berkesan? Ayo, siapa yang mau jadi volunteer? Siapa yang mau mulai duluan? Coba sekarang sama-sama dihitung. Ada berapa kata kasih dalam bacaan yang tadi kita sudah baca? Ayo, berapa kali diucapkan kata kasih dari bacaan Injil Lukas 10 bab 25 sampai dengan 37. Ayo, ada yang bisa menghitung? Ada berapa banyak kata kasih? Kalau yang sudah ketemu tapi kesulitan mic-nya, boleh mungkin nulis di live chat. Ada berapa sih jumlah kata kasih dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Ada yang tahu ada berapa? 3, Romo. 3. Ya. Mana aja Bu 3? Coba 3 kita sama-sama lihat. pas itu. Nah, yang ayat 27, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu itu ya. Oke. Lalu yang kasihilah sesama manusia. 2, oke. 2. Lalu yang satu lagi di bawah, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya, kata Yesus, ayat ke-37. Ayat 37. Berarti ada 3 ya, Bu ya? Menurut saya 3 ya. Satu lagi. Tuh ada satu lagi, yang mana Bu? Tergerak hatinya oleh belas kasihan. Oke, ayat 33 ya? Iya. Berarti ada yang ada ya, berarti ada lagi mungkin yang menemukan? Ada yang mau menjadikan 5? Atau cuma 4? Udah, nggak mau tambah lagi? Iya. Dan memang hanya ayat berapa, Bu? Enggak, emang 4. Emang 4, betul. Bahwa 4 kali diulang kata kasih. Dan kalau kita perhatikan, kata kasih itu keluar di awal, keluar di akhir, di tengah, dan keluar di tengah. Nah, coba sekarang kita perhatikan nih. Di awal tadi kan di ayat 27 ya? Iya. Ayat 27. Coba Bu Silvi bantu Romo baca ayat 27 boleh?
Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke. Oh, ada dua tuh. Iya, 2. Berarti jadi 1 tapi di bagian awal gitu kan ya. Iya, iya. Tuh. Sekarang Bu Yosepa coba ayat 37 tolong dibacakan. 37, jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Baik. Nah, satu lagi. Siapa yang mau bantu Romo baca ayat ke-33? Boleh. Ada yang mau bantu? Buka mic-nya lalu baca ayat ke-33. Bu Sinmei berdua sama suaminya boleh. Sama Bapak. Tolong dibuka dulu mic-nya, Bu. Oh iya. Ayo, dibaca berdua. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Baik. Terima kasih Bu Sinmei dan Bapak juga. Tepuk tangan juga lagi untuk kita semua. Saya senang tepuk tangan ini karena dengan tepuk tangan tuh kita sedang mengungkapkan sukacita kita. Nah, kan berarti tadi diulang berkali-kali ya, sampai 4 kali tentang kasih. Kasihilah, belas kasih, belas kasihan. Nah, di awal 2 kali, di bagian akhir sekali, dan di tengah ada 1 kali. Nah, berarti setiap kali keluar kata kasih, penginjil Lukas ingin menunjukkan kepada kita semua yang membaca bahwa ada yang penting di situ. Ada sesuatu yang harus kita perhatikan. Bahwa ketika kita lihat di ayat 27, itu oleh bangsa Israel ya. Kalau kita agak mundur sedikit, oleh bangsa Israel ini merupakan sebuah sebuah cara hidup, cara berhubungan dengan Tuhan dan sesama yang paling penting. Yaitu, kasihilah Tuhan Allahmu. Bukan hanya mengasihi Tuhan Allah saja, tapi dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budi. Tapi tidak berhenti di situ, bahwa kasih juga perlu kita tunjukkan kepada sesama. Nah, itu di awal kita diingatkan bahwa, berarti kasih kita kepada Tuhan, juga kasih kita kepada sesama. Dan ayat ke-33 kita melihat bahwa ternyata yang namanya kasih itu tidak mengenal latar belakang, tidak mengenal kemudian dia siapa dan lain sebagainya. Jadi Ibu Bapak mungkin sudah banyak yang tahu ya bahwa orang Samaria itu oleh bangsa Israel dianggap sebagai orang level 2 lah, orang kelas 2, orang pinggiran lah gitu. Bukan orang kota. Ini kan kebanyakan tinggalnya di Jakarta nih ya. Jadi mungkin orang daerah, entah dari jauh gitu kan, atau bahasa kalau mau agak kasar orang kampung lah gitu. Karena memang orang-orang Samaria pada sejarahnya itu pernah waktu itu di masa pembuangan, waktu bangsa Israel itu dibuang ke Babel gitu ya, ke Babilonia, orang-orang Samaria itu nikah campur dengan orang-orang Israel sehingga dianggap merusak kemurnian bangsa Israel. Maka orang-orang Samaria dimusuhin. Nah, maka orang-orang Samaria itu menjadi kelas kedua lah bagi orang-orang Israel. Tapi kita lihat bahwa ketika kata kasih itu keluar, penginjil Lukas, Yesus ingin menunjukkan bahwa ternyata kasih itu tidak mengenal latar belakang ya. Kasih itu bisa kita lakukan kepada siapa saja. Seperti tadi ceritanya Bu Yosepa. Orang nih kelihatannya serem nih. Udah kulitnya gelap gitu kan, mukanya sangar gitu ya. Saya membayangkan ya, walaupun kulit saya juga gelap ya, kalau saya ketemu orang kayak itu saya juga takut sih. Karena saya orangnya agak penakut sebenarnya gitu kan. Akan tetapi saya bisa membayangkan tadi bahwa kita mudah ya, kita kerap kali itu bisa terpengaruh oleh mata kita gitu. Kita melihat orang lain, kita melihat siapa gitu, kemudian bisa muncul gitu, wah jangan-jangan dia gini, jangan-jangan dia gitu ya.
Saya jadi ingat pengalaman saya waktu SMP, Ibu Bapak, saudari-saudara yang terkasih. Jadi saya SMP itu di di SMP Canisius Menteng waktu itu. Jadi saya SMP-nya di Canisius, dan waktu itu waktu pertama kali datang gitu ya, waktu saya kelas 1 SMP, saya dari Cinere. Cinere itu kan jauh ya, di pinggir Jakarta ya. Datang jauh-jauh ke Menteng gitu, terus masuk ke sekolah, masuk ke kelas. Jujur saya minder, Ibu Bapak. Karena kulit saya gelap sendiri waktu itu. Gitu kan. Saya dulu agak deg-degan gitu. Wah, saya bisa dapat teman nggak ya gitu kan. Apalagi saya kan juga ngeri ya, bahwa takut dalam arti nih, saya nggak punya teman waktu itu karena dari sekolah saya yang diterima cuma 4 orang, dan waktu itu kami nggak datang barengan. Wah, kira-kira saya bisa punya teman nggak ya? Wah, kok mukanya begini, kok mukanya begitu gitu. Saya ada ketakutan gitu di dalam diri saya ya. Tapi kemudian setelah mulai ngobrol, mulai bincang-bincang, mulai saling mengenal, ternyata saya menjadi akrab dengan teman-teman saya. Dan memang benar yang namanya kasih dengan sesama itu nggak kenal kok. Akhirnya ketika kita sudah akrab, sudah dekat satu sama lain, kita nggak mikir lagi, lu latar belakangnya dari mana, lu keluarganya gimana, lu rumahnya di mana. Kita udah nggak berpikir itu lagi. Tapi benar-benar sudah bisa saling mengasihi satu sama lain. Bahkan kemarin waktu saya ditugaskan ke Bojong Indah, salah satu teman saya tiba-tiba WA, "Bon, masih ingat gua nggak?" Siapa gitu kan? Oh, ini ternyata teman SMP saya yang waktu itu menjadi teman sebelah saya waktu pertama kali saya masuk sekolah. Jadi dulu waktu itu badannya agak kecil gitu kan, lalu saya berpikir, dia ini badannya kecil mungkin nggak menakutkan kali ya, saya jajarin aja, saya duduk di sebelahnya gitu kan. Dan saya waktu itu terus ngobrol dan sebagainya, dan akhirnya menjadi akrab. Dan kemarin waktu saya tinggal di Bojong, ditutus ke Bojong, dia WA saya, "Bon, gue umat Bojong loh, gue tinggalnya di Permata Buana," kata dia. Oh iya ya gitu. Akhirnya dia ngajak saya makan, waktu itu kita ngobrol banyak, dan ya sekali lagi kami dari latar belakang yang berbeda, tempat tinggalnya beda, satu di Jakarta Barat, satu di Depok gitu kan. Tapi kita bisa menjadi teman yang akrab dan saling mengasihi. Nah, itu di ayat 33. Dan di ayat 37 tadi sudah dibantu oleh Bu Sylvia dibacakan ya. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, nah ini yang penting nih. Coba walaupun di mute, semua baca sama-sama dari rumah masing-masing ya. Semua baca sama-sama menurut Aba-Aba Romo. Atau boleh deh, coba dibuka mic-nya. Agak rame nggak apa-apa. Coba yang bisa buka mic, semua dibuka mic-nya. Yang bisa buka mic, semua dibuka mic-nya. Kita baca sama-sama setelah kata Yesus kepadanya itu. Oke, ikut Aba-Aba Romo ya. 1, 2, 3. Pergilah dan berbuatlah demikian. Oke, terima kasih. Hebat semuanya. Pergilah dan perbuatlah demikian. Pada akhirnya yang namanya kasih itu bukan teori ternyata, Ibu Bapak. Pada akhirnya yang namanya kasih itu hanya terwujud hanya ketika kita mewujudkannya dan melakukannya dalam hidup kita. Ada seorang yang mengatakan ya, apa sih definisi dari kasih? Apa sih arti dari kasih? What is love? Dan kemudian orang itu menjawab, kasih itu tidak bisa dijelaskan. Kasih itu hanya bisa dilakukan. Itu sesuatu yang buat saya sederhana, juga mendalam ya. Bahwa yang namanya kasih itu, kita bisa bercerita banyak tentang kasih. Orang bisa bikin puisi tentang kasih, orang bisa bikin lagu tentang kasih, orang bisa buat lukisan tentang kasih, dan lain sebagainya. Yang terpenting adalah ketika kasih itu terwujud menjadi tindakan, ketika kasih itu kemudian berbuah dalam aktivitas kita sehari-hari. Wah, kita baru bicara satu kata nih tentang kasih, sudah bisa panjang lebar nih. Coba sebelum Romo lanjutkan, ada nggak sih yang punya pengalaman tentang kasih? Mungkin di keluarga, mungkin dengan teman kantor, mungkin dengan teman lingkungan di gereja, di sekolah, mungkin dengan tetangga. Ada nggak yang mau berbagi sedikit aja? 1 atau 2 boleh deh. Pengalaman tentang kasih dengan orang. Saya akan coba ya, Mo. Boleh, silakan Bu. Tentu masing-masing kita juga punya cerita ya tentang yang namanya kasih. Dan sangat sederhana ya, dari kata kasih itu, kalau kita membayangkan ya, kata kasih, itu kan kita berpikir mungkin kasih itu cinta kasih, kasih itu
punya sifat-sifat yang segala macam baik begitu ya. Tapi dari kata sangat sederhana kasih, kasihilah. Itu kan memberi berarti ya. Yang namanya kasih itu memberi ya. Berarti keluar dari diri kita untuk orang lain. Dan yang namanya memberi itu kadang-kadang mungkin kita juga apa ya, pengorbanan sesuatu, ada yang kehilangan dan lain sebagainya. Tapi tentu ada berkat yang bisa kita terima. Pengalaman sederhana tentang kasih. Baik. Nah, setelah kita bicara tentang kasih, Ibu Bapak, Saudari-saudara yang terkasih, kita akan melihat bahwa ketika Yesus bicara kasih, ia masuk ke dalam perumpamaan tentang orang yang jatuh ke tangan penyamun. Nah, ini juga menarik nih untuk kita boleh bagikan dan bahas pada malam hari ini. Bahwa yang namanya pengalaman jatuh ya, itu pasti pernah terjadi dalam hidup kita masing-masing. Pengalaman menderita, pengalaman mungkin pengalaman nggak enak di dalam hidup kita, pengalaman kesakitan misalnya seperti itu, pasti pernah terjadi dalam hidup kita. Dan itu adalah saat-saat yang tidak mudah sebenarnya. Kalau kita lihat dari video tadi ya, bahwa orang yang sudah menderita itu rasanya pengen sekali melakukan apa ya, ya pengen nggak menderita sebenarnya, nggak ada orang mau menderita gitu ya. Kan tetapi kadang-kadang situasi di sekitar kita yang membuat kita terus menderita, membuat kita terus kemudian merasakan kesakitan dan lain sebagainya. Dan ini merupakan sebuah realita dalam kehidupan yang nyata dalam hidup kita ya. Bahwa setiap dari kita pasti pernah mengalami penderitaan. Apalagi di masa pandemi ini. Penderitaan, mungkin ada yang penderitaannya sampai pernah mengalami terpapar COVID misalnya. Kayak waktu itu, saya, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih ya, tuh pernah waktu itu agak apa namanya, divonis terkena COVID juga waktu saya zaman frater waktu itu. Dan rasanya tuh agak gimana gitu ya. Karena saya pengen orang-orang tuh tahu-tahu menjauh dari saya gitu kan. Saya tiba-tiba menjadi seorang yang apa namanya, mungkin najis gitu ya. Jadi nggak boleh deket-deket ya. Memang sih karena menular jadi saya juga tahu diri ya. Oke, saya nggak boleh deket-deket dulu sama teman saya. Tapi saya agak berpikir gitu, nggak usah berlebihan lah. Ya saya juga nggak akan meluk-meluk orang lain gitu. Saya tahu saya juga lagi sakit gitu kan ya. Tapi ada perasaan dalam hati kecil saya gitu ya. Ya ampun, kok gini banget ya, teman-teman saya tiba-tiba menjauh. Kan ya masih bisa ya memberi perhatian, ngobrol dari agak jauh misalnya gitu. Tapi ya itu saya waktu itu pas divonis kena COVID gitu ya. Saya berasa sedih banget gitu ya. Udah sakit, dijauhi gitu kan. Jadi kan rasanya apa namanya, pengalamannya double-double gitu ya. Udah jatuh tertimpa tangga lah kira-kira kayak gitu. Dan itu membuat saya tidak nyaman. Dan dalam pengalaman kita, kerap kali kita pun perlu sampai pada sebuah pengalaman ya Ibu Bapak ya. Ya terbuka pada Tuhan bahwa iya Tuhan aku sedang menderita. Iya Tuhan aku memang sedang mengalami kesusahan dalam hidupku. Nggak usah dipaksakan bahwa wah saya kuat kok sebenarnya. Tapi sebenarnya di hati kita sebenarnya sedang menderita. Nah dalam situasi itu, apa sih yang perlu kita lakukan sebagai orang beriman? Nah, Yesus dalam perumpamaan menjelaskan bahwa ternyata ketika menderita, orang yang menderita itu ada 3 orang yang datang kepada dia. Yaitu seorang imam, seorang Lewi, dan seorang Samaria. Mungkin Ibu Bapak sudah sering dengar ya, atau pernah mendengar. Ataupun kalau belum ya saya jelaskan sedikit ya bahwa imam itu walaupun dia seorang yang apa namanya, unggul lah dalam keagamaan tapi nggak mau nolong. Seorang Lewi yang dekat dengan Tuhan karena sehari-hari bekerja di bait Allah nggak mau nolong. Mungkin kalau dunia sekarang ini 3 orang ini mirip seperti kalau imam romonya gitu ya. Jadi ada orang susah romonya lewat, romonya cuek gitu. Kalau Lewi itu ya kalau nggak DPH atau pengurus seksi lah misalnya kayak gitu. Lewat ada orang menderita tapi diem aja. Tapi ada kemudian orang Samaria. Orang Samaria orang yang tidak diperhitungkan. Mungkin kalau dalam kondisi sekarang misalnya bahkan misalnya orang dari agama lain yang menolong. Itu justru menolong dan menunjukkan belas kasih. Nah, sebenarnya malam hari ini saya mau ngajak kita agak
berpikir sedikit nakal nih. Coba sekarang kita coba memposisikan diri sebagai orang yang sedang menderita. Sebagai orang yang menderita, kadang-kadang ya ibu bapak saudari-saudara, kalau kita tidak hati-hati, kita pun milih-milih loh kalau mau ditolong orang. Maksudnya gimana Romo? Iya, jadi kadang-kadang misalnya ya, saya lagi kesusahan nih dalam hal belajar. Atau saya lagi kesusahan nih dalam pekerjaan pelayanan di tempat ini. Terus ada umat yang mau bantuin nih. Romo, saya mau bantuin Romo dong. Tapi saya lihat, wah kok dia nih orangnya aslinya nyebelin nih gitu. Nggak mau dibantuin sama dia gitu kan. Kadang-kadang kita bisa kayak gitu kan. Ngapain dibantuin sama dia, nanti ujung-ujungnya malah ngerepotin dan lain sebagainya. Nah ini juga bisa menjadi permenungan malam hari ini untuk kita nih. Jangan-jangan ya ibu bapak saudari-saudara ya, saya dan juga mungkin saudari-saudara sekalian pernah pada semua pengalaman ya, pada sebuah pengalaman sebenarnya kita udah mau ditolong nih sama orang, tapi karena orang itu sama kita dianggap orang ini gak cocok lah sama kita gitu ya, kita malah nggak mau ditolong. Dan kalau tidak hati-hati, jangan-jangan Tuhan sebenarnya datang lewat orang itu, tapi kita menolak Tuhan. Mungkin ibu bapak pernah dengar cerita ya, bahwa ada sebuah cerita gitu ya, entah benar atau tidak, di sebuah pastoran begitu. Pastoran itu berisi 2 orang romo. Sebut saja namanya yang satu Romo Bondi, saya dong. Yang satu Romo Rosi misalnya kayak gitu. Nah, suatu hari pastoran itu tanpa tanpa sengaja, mungkin karena ada konslet dan sebagainya, tiba-tiba kebakaran. Nah, si Romo yang satu itu buru-buru lari keluar. Kemudian dia menyelamatkan dokumen-dokumen penting dan lain sebagainya, menelpon pemadam kebakaran dan lain sebagainya. Pemadam kebakaran datang dan mulai dipadamkan, tapi apinya belum padam. Kemudian dia cari teman-teman sepastorannya, loh Romo satunya kok belum keluar nih. Kemudian dia teriak-teriak dari luar, Romo ayo keluar, kalau di dalam nanti kebakaran. Nah ternyata Romonya itu sedang berada di ruang doa ibu bapak. Dia bukannya menyelamatkan diri, dia justru berdoa. Dan dia dari lantai 2 itu teriak, iya saya nggak mau keluar, saya menunggu pertolongan dari Tuhan, kata dia. Tapi ini udah ada pemadam kebakaran yang mau nolongin, kata temannya. Nggak mau, saya mau dapat pertolongan dari Tuhan. Kemudian api semakin besar, akhirnya pemadam kebakaran bilang, Romo boleh nggak kita utus helikopter supaya bisa dijemput dari atas, karena sudah nggak mungkin diselamatkan dari bawah. Boleh. Akhirnya ada helikopter datang, cuk, gitu kan ya. Ada helikopter datang, lalu dari atas pakai toa bilang gitu ya, Romo yang terkasih, ayo kita keluar, nanti bangunannya akan segera runtuh karena kebakaran. Romo itu dengan iman yang penuh berteriak, nggak mau, saya menunggu pertolongan dari Tuhan. Lalu singkat cerita, akhirnya Romo tersebut yang berada di ruang doa itu meninggal dunia karena kebakaran. Kemudian di surga dia ketemu Santo Petrus dan Tuhan waktu itu. Lalu dia bilang, Santo Petrus, Tuhan Yesus, saya ini kan sudah mengabdi sebagai seorang imam. Kok saya nggak ditolongin sih? Katanya gitu. Lalu Santo Petrus cuma ketawa-tawa di surga. Kamu Romo yang sombong, kata dia gitu. Saya tuh udah mengutus teman kamu manggil supaya kamu keluar. Saya udah mengutus pemadam kebakaran dengan tangga penolong untuk keluar. Saya sudah bahkan mengirim dalam Roh Kudus saya mengirim helikopter untuk menjemput kamu. Tapi kamu nggak mau ditolong loh. Kemudian Romo itu tertunduk malu. Iya ya Tuhan. Saya kadang-kadang sulit melihat orang lain tuh banyak yang mau nolong saya karena pikiran saya terlalu sempit. Dan ini bisa juga menjadi permenungan kita malam hari ini, Ibu Bapak, Saudari-saudara yang terkasih. Bahwa mungkin kadang-kadang ada orang-orang Samaria yang datang ke tempat kita. Orang-orang tidak terduga, mungkin dari latar belakang yang berbeda, agama yang berbeda mungkin. Atau mungkin bahkan orang-orang yang kita sebel gitu ya. Tapi kemudian dia datang menolong kita. Dan itulah mungkin orang Samaria yang diutus Tuhan untuk menolong kita. Dan yang terpenting adalah ini akhirnya. Siapakah sesamaku manusia? Ya sesamaku manusia adalah semua yang diutus Tuhan untuk menyelamatkan kita.
Karena Tuhan adalah sahabat bagi kita yang sedang menderita. Dan kalaupun kita tidak bisa melihat sesama manusia, mungkin kita perlu bertanya, jangan-jangan kita juga tidak bisa melihat Tuhan. Karena Tuhan hadir di dalam sesama kita. Di dalam sesama kita sebagai apa? Sebagai pertolongan. Dan satu lagu lagi kita akan angkat pujian untuk Tuhan. Rasanya Ibu Bapak juga tahu lagu ini, Pertolonganmu. Bahwa bersama Tuhan yang hadir dalam sesama kita, hati kita pasti tenang. Kita akan merasakan kehadiran Tuhan yang nyata. Dan di dalam hal inilah kemudian Ibu Bapak, saudari-saudara yang terkasih, kita boleh merasakan bahwa Tuhan sudah menjadi sahabat bagi orang yang menderita, menjadi sahabat bagi kita yang saat ini mungkin sedang menderita. Pertolongan. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganku bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan di dalam hati kita, supaya Tuhan menolong kita. Dan lebih dari itu, kita serahkan diri kita kepada Tuhan, supaya kita juga dipakai oleh Tuhan, agar kita dapat menjadi pertolongan bagi sesama kita. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kita semua. Saya jadi ikut semangat karena semua ikut nyanyi. Sekali lagi, suaranya terdengar loh sampai Bojong Indah, luar biasa. Baik, Ibu Bapak yang terkasih,
Apakah sampai sini ada pertanyaan? Atau mungkin ada yang nggak jelas? Atau mungkin ada yang mau berbagi cerita lagi? Boleh. Silahkan Ibu Bapak kalau mau ada yang bertanya atau berbagi cerita tentang sharing-sharing kita bersama malam hari ini. Ada yang mungkin nggak jelas atau mungkin ada yang mau protes, Romo nggak gitu tadi tafsirnya salah, misalnya gitu. Boleh nggak apa-apa kita ngobrol di sini. Silakan Ibu Bapak, ada yang mau bertanya atau berbagi cerita? Langsung dibuka mic-nya, boleh Bu? Mau tanya ya, Mo? Boleh. Yang di ayat 31, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Itu kenapa imam nggak mau menolong, Mo? Padahal dia kan pastor kan ya. Harusnya mempunyai belas kasihan gitu. Kenapa ya kira-kira ya? Coba. Kenapa tuh imam? Sebelum saya jawab mungkin ada yang punya pendapat nih. Kenapa sih kira-kira kok si Romo nih nggak mau nolong ya? Iya. Iya. Ada yang mungkin punya pendapat? Kenapa kira-kira imam? Romonya sibuk dari Satu. Romonya sibuk. Oh ya, mungkin Romonya sibuk. Mau misa. Boleh telat kalau Romo. Oh gitu. Ada lagi yang punya pendapat lain misalnya? Kalau saya pikir ini imamnya kan dalam konteks ini mungkin bukan dari orang, itu kan mereka memandang orang Samaria itu rendah hati, apa gimana sih, orang yang nggak layak ditolong gitu, Mo. Jadi biarpun imam tetap punya pendapat perbedaan kasta gitu. Oh, bisa kan? Iya bisa. Tapi yang sedang menderita nih orang Israel juga, Bu. Ini bukan orang Samaria nih yang lagi menderita, orang Israel juga. Jadi sebenarnya nih orang-orang sebangsa nih. Tapi tolong. Kalau menurut saya, Ya. Kalau menurut saya itu karena memang kita satu guru, satu orang tua aja juga anaknya kan bisa beda-beda. Yang satu kita sama-sama belajar di kelas yang sama, tapi ada yang naik kelas, ada yang enggak, ada yang bisa ngerti pelajaran dan enggak. Jadi mungkin Juba nggak selalu menentukan bahwa dia mengerti apa ya. Maaf ya Mo ya. Iya, nggak apa-apa loh, nggak apa-apa. Saya kan nggak pakai jubah hari ini. Juba nggak menentukan, nggak menjadi jaminan bahwa dia tuh bisa benar-benar mengerti apa yang dikehendaki Tuhan. Begitu salah ya Mo nggak? Ya, boleh. Ada lagi mungkin yang punya pendapat? Menarik nih, kita bahas sama-sama nih. Kenapa sih kok kira-kira si Romo nih nggak mau bantuin nih? Padahal dia kan Romo gitu ya. Imamnya lagi banyak pikiran. Lagi banyak pikiran gitu ya. Lagi pusing kayaknya ya. Lagi buru-buru Romonya. Lagi buru-buru itu. Atau mungkin kalau itu zaman sekarang imamnya lagi asik bales WA kali itu ya. Jadi nggak lihat gitu kan. Itu nunduk kemana HP aja terus gitu kan. Sampai nggak lihat ada orang yang lagi kesusahan. Tapi benar juga sih, saya membayangkan ya. Kadang-kadang atau bahkan seringkali yang namanya jubah atau mungkin jabatan pelayanan kah, atau mungkin kemudian ada orang yang hobinya ziarah ke berbagai tempat, ada orang yang pelayanan hadir di sana sini, itu tidak menentukan kualitas kasih di dalam dirinya. Ada yang menjadi baik karena pelayanan, karena kemudian kedekatannya dengan Tuhan, tapi nggak jarang juga ada orang yang kemudian dia nggak perlu dekat dulu dengan Tuhan dalam arti sangat rajin ke gereja, pelayanan sini-situ, tapi hatinya memang baik, dan di situ Tuhan hadir. Saya ingat ya waktu itu, waktu saya sampai ke Bojong Indah ya Ibu Bapak, kemudian kan COVID lagi tinggi-tingginya tuh waktu itu. Kemudian saat COVID lagi tinggi-tingginya, saya kemudian bilang ke para rekan dewan, kemudian bilang ke para ketua lingkungan, Bapak Ibu boleh nggak saya berkeliling nih, mengunjungi orang-orang yang sedang COVID lewat Zoom aja, kan nggak boleh nyamperin. Oh boleh Romo, silahkan. Akhirnya saya kunjungan lah dengan umat-umat yang waktu itu terpapar COVID. Dan kemudian yang menarik ya,
saya menemukan banyak sekali umat tuh yang lebih beriman dari romonya. Umat yang kemudian punya kualitas iman yang lebih dahsyat daripada romonya. Jadi saya waktu itu ada cerita satu umat ya, orang bapak dia bilang, Romo dalam doa itu saya bicara dengan penyakit COVID di dalam diri saya. Bapak itu bercerita, hei penyakit COVID, kamu itu lebih kecil dari Tuhanku yang besar. Maka jangan lama-lama di dalam diriku. Pergi, kata dia gitu kan. Dan saya, hebat juga Bapak ini bisa mengusir COVID. Saya jadi ingat kata-kata Yesus ya. Dengan iman sebesar biji sesawi saja, kita bisa memindahkan gunung. Gunung aja pindah, apalagi COVID di dalam dirinya gitu kan. Dan benar, nggak lama tuh Bapak itu sembuh loh. Hebat bener. Dan saya, romonya belum tentu punya iman sebesar ini, pikir saya gitu. Memang ya, kerap kali saya pun sadar ya, saya ini jadi romo juga masih muda gitu ya, setahun belum ada, masih butuh banyak belajar. Dan kalau saya ketemu umat, ketemu ibu bapak, bahkan malam hari ini gitu ya, ketemu semua dari Paroki Mangga Besar dan juga ada dari Paroki Kalideres dan lain sebagainya ya, kita berkumpul bersama untuk BKSN, saya itu cuma punya satu cita-cita dan doa. Tuhan kalau boleh saya diberi kesempatan belajar dari orang-orang di sekitar saya, dari saudara-saudari di sekitar saya, dari sesama saya, untuk dapat menjadi orang yang lebih beriman. Itu aja. Karena pada akhirnya jubah nggak menentukan kok ibu bapak. Walaupun saya pakai jubah, kita sama-sama makan nasi kan. Jadi sama aja gitu kan. Makannya sama. Tapi kualitas hati, itu yang berbeda. Dan jangan takut kalau misalnya, wah Romo kalau gitu, saya jauh loh dari Tuhan karena saya masih sulit mengasihi ini, saya masih suka mendendam, saya masih suka sebel sama orang. Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa yang namanya kasih itu bisa kok dilatih. Maka tadi Tuhan bilang di ayat 37, pergilah dan perbuatlah demikian. Tuhan mengajak kita untuk berlatih. Mungkin gagal, mungkin Tuhan, kok saya benci lagi sama orang ya. Tuhan seperti berbisik di dalam hati kita, gak apa-apa, yuk coba lagi. Lalu kita belajar mengasihi, kita gagal lagi, kita dendam sama orang lagi. Lalu Tuhan berbisik dalam hati kita, gak apa-apa, yuk coba lagi. Dan kita coba terus mengasihi, belajar. Dan itu yang menjadi sebuah kesempatan bagi kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Jadi Bu Yosepa tadi kalau pertanyaannya, kenapa si imam ini gak mau nolongin? Ya benar bahwa jubah gak menentukan. Pelayanan kita nggak bisa jadi tameng bahwa nanti kita di surga gitu ya ketika ketemu Tuhan. Tuhan saya sudah aktif di gereja, Tuhan saya sudah ziarah ke semua tempat rohani, Tuhan saya sudah menyumbang banyak untuk gereja. Jadi Tuhan mungkin bertanya kepada kita, tapi kalau hatimu sudah belum kamu mengasihi sesama dengan tulus? Begitu. Semoga cukup menjelaskan. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi yang mau tanya? Boleh yang lain. Mungkin yang kameranya belum bisa nyala, kalau mau tanya boleh langsung buka saja mic-nya. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau di-sharingkan boleh. Pertanyaannya buat kita semua. Mana yang terjadi duluan? Kita hutang sama Tuhan Tuhan hutang sama kita atau kita yang hutang sama Tuhan? Jangan-jangan ya Ibu Bapak yang terkasih ya, bahwa sebenarnya Tuhan duluan yang mengasihi kita loh. Buktinya apa? Kita bisa lahir di dunia ini. Itu kan tanda kasih Tuhan yang paling besar ya. Bahwa para ibu pasti tahulah, resiko kelahiran itu benar-benar garis antara hidup dan mati itu tipis sekali. Tapi Tuhan memilih kita semua untuk boleh hidup, boleh bernafas sampai sekarang. Apalagi kemarin atau sekarang juga masih masa-masa pandemi ini kan yang namanya kematian tuh rasanya dekat sekali. Jangan-jangan ya Ibu Bapak yang terkasih ya, Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Nah sekarang kita diajak untuk juga mengasihi orang lain. Tuhan sudah duluan nolong kita, nah gantian sekarang kita diajak juga nolong orang lain. Jadi ya ada benernya sih, saya setuju bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan atau ya tidak membiarkan dia berhutang pertolongan dari manusia. Tapi kalau dari pengalaman saya ya Ibu Bapak yang terkasih, Tuhan duluan yang nolongin saya, maka kemudian saya berpikir, oh iya saya kan udah ditolong sama Tuhan ya, sekarang saya nolongin orang.
supaya orang lain juga boleh merasakan kebahagiaan yang sama. Oh, saya udah dikasihi oleh Tuhan nih dengan orang-orang baik yang hadir di sekitar saya. Saya sekarang mau mengasihi orang lain, menjadi orang baik bagi sesama. Dan inilah yang kemudian diajak Tuhan sebenarnya dalam hidup kita, bahwa dengan kita mengasihi sesama itu bukan kasih itu berasal dari diri kita ya, bahwa wah gue punya nih tabungan kasih lalu saya bisa bagikan ke orang lain, enggak. Tapi justru oh iya, Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita, sudah lebih dahulu mencintai kita, sudah lebih dahulu menolong kita. Sekarang kita meneruskan pertolongan Tuhan itu, kita meneruskan kasih Tuhan itu, dan kita meneruskan cinta Tuhan itu kepada sesama. Terima kasih Pak untuk sharingnya dan untuk inspirasinya juga untuk kita semua. Ada lagi, satu lagi deh, boleh? Iya benar ya, bahwa kadangkala kalau tidak hati-hati dalam tanda kutip ya, bahwa orang menjadi tergantung pada kita. Tapi saya tuh punya satu cerita ya. Mungkin Ibu Bapak pernah dengar, atau kalau belum, ya saya ulang lagi nggak apa-apa. Bahwa kadang-kadang kan kita suka dapat ini ya, suka dapat nasihat lah katakan kalau gitu. Kalau ada orang lagi butuh sesuatu, jangan kasih ikannya, tapi kasih pancingnya gitu kan ya. Jadi jangan langsung dikasih ikannya, tapi dikasih pancingannya supaya orang itu berusaha, dikasih pancing dan umpan. Tapi satu yang sering kita terlewat mungkin ya, kita udah ngasih pancing sama umpan nih ke orang yang lagi butuh cari ikan itu ya, tapi kita lupa ngajarin dia cara pakai pancing dan umpannya. Jadi cuma dikasih pancing sama umpannya aja, tapi kita lupa ngajarin bahwa ini cara pakai pancing gini, umpannya dikaitkan di kailnya, lalu dilempar di air yang kira-kira ada ikan dan lain sebagainya. Jadi memang yang namanya menolong itu perlu juga sebuah langkah-langkah pelayanan yang strategis, sehingga akhirnya orang itu nggak tergantung sama kita. Tapi orang itu bisa bertumbuh, orang itu bisa kemudian menemukan kemandirian di dalam hidupnya, dan pada akhirnya nanti orang itu juga bisa menolong orang lain. Itu rasanya menjadi rumus target untuk kita semua ya. Kita boleh menolong orang hanya jika orang itu nanti suatu saat bisa nolong orang juga. Kalau kita menolong orang tapi orang itu tergantung sama kita, ada dua yang perlu diperhatikan. Apakah kita menolongnya keliru, ataukah orangnya kita arahkan ke jalan yang keliru. Dan buat saya cerita dari Pak Indra tadi ya inspiratif ya, bahwa dengan diarahkan ke PSE itu, Pak Indra bukan hanya memberi pancing dan umpan, tapi ngajarin cara pakai pancing dan umpan itu dengan cara, nih loh ada PSE, dan di situ bisa bekerja, di situ juga bisa mendapatkan penghasilan, dan akhirnya bisa berkembang dalam hidupnya. Gitu. Dan itulah yang diharapkan Tuhan ya. Orang Samaria itu kan nggak terus nolongin terus jadi nanti tergantung, enggak. Tapi orang Samaria setelah sembuh meyakinkan orang itu untuk juga dapat melanjutkan hidupnya. Terima kasih banyak Pak Indra untuk ceritanya. Baik Ibu Bapak, Saudari-saudara yang terkasih, tidak terasa sudah hampir 2 jam kita bersama-sama berbagi cerita, menimba inspirasi dari Tuhan dalam PKSN malam hari ini. Hal terakhir yang boleh coba Romo bagikan untuk kita semua, bahwa 3 hal ini, yaitu ketika kita memandang penderitaan yang terjadi di dalam hidup kita ataupun dalam diri orang lain, di situ tersimpan sebuah undangan kasih kepada Tuhan dan undangan kasih kepada sesama. Semoga Tuhan memberkati kita semua dalam malam hari ini, dalam kegiatan kita sepanjang hari ini dan juga istirahat nanti. Dan semoga inspirasi malam ini dapat menjadi kekuatan iman untuk kita semua. Mari sekarang kita siapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah memberkati saudari-saudara sekalian, memberkati orang-orang yang kita doakan dan kita kasihi, memberkati seluruh perjalanan hidup, panggilan, pekerjaan, pelayanan, dan diri kita sepenuhnya, memberkati juga waktu-waktu bersama keluarga dan istirahat kita malam hari ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih semuanya. Selamat malam. Tetap sehat. Terima kasih Romo. Malam semuanya. Sampai jumpa di jalan kalau motornya mogok ya. Siap Romo. Mari semua. Ya, terima kasih Bapak Ibu teman-teman semuanya.